Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dea Devi Natarian selaku moderator dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan terkait aplikasi Obsidian. Nah, di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya, ada yang pertama Alfi Rahma Amalia, kemudian Emrys Ipe, Anindita Trimulia, Sandra Dwi Astuti, Intan Nurlaila, dan Syauki Rahman. Oke, baiklah, langsung saja kita masuk kepada penjelasan mengenai aplikasi Obsidian dan langkah-langkahnya. Dipersilakan. Oke, jadi apa apa itu Obsidian? Jadi Obsidian adalah aplikasi pencatatan digital yang membantu pengguna menyimpan, menghubungkan, dan mengelola informasi dalam bentuk catatan. Nah, Obsidian ini banyak digunakan untuk belajar, riset, menulis, dan dokumentasi proyek. Serta catatan juga dapat dibuat saling terhubung sehingga lebih mudah dipahami. Nah, Obsidian ini bisa dipakai oleh siapa saja sih? Bisa dipakai oleh mahasiswa, peneliti, pelajar, programmer, penulis, dan pekerja profesional. Oke, selanjutnya kita ke tahap langkah-langkah dari Obsidian. Oke, di sini saya izin untuk share screen ya. Oke, jadi di sini saya buka Obsidian. Nah, pertama-tama kalau seandainya kalian masuk ke bagian Obsidian, pertama kali download, itu kalian akan diberikan dua pilihan, akses secara tanpa akun, atau yang kedua itu pakai akun, Obsidian Link. Nah, cuman di sini karena Obsidian Linknya lagi error, jadi saya pakai yang tidak pakai Obsidian Link. Nah, kemudian kalian akan diperuntukkan untuk membuat berangkas terlebih dahulu. Nah, di sini kalian bisa lihat di bagian bawah, itu saya membuat nama berangkasnya yaitu adalah berangkasku. Jadi semua file yang akan dibuat nantinya akan masuk ke bagian berangkasku. Nah, file-file ini itu akan tersimpan di dalam perangkat kalian atau di HP kalian dan itu bebas mau diletakkan di mana, apakah di dokumen, di download ataupun dibuat folder tersendiri itu bebas. Di sini saya memilih untuk menggunakan folder dokumen. Nah, apa sih Obsidian itu? Jadi Obsidian ini adalah salah satu aplikasi di mana untuk membuat file yang berisikan tulisan-tulisan seperti Notepad dan sebagainya. Hanya saja biasanya kan Notepad itu dia hasil akhirnya menjadi .txt. Nah, kalau seandainya misalkan Word itu .docs dan sebagainya. Nah, di Obsidian ini akan menjadi file .md atau .markdown, di mana file ini bisa kalian buka di text editor lainnya seperti di VS Code, kemudian di Notepad juga bisa dan sebagainya. Jadi ini membantu sekali seperti yang dibilang oleh rekan saya Alfi. Salah satu penggunaannya yaitu di programmer, di mana kan programmer itu biasanya menggunakan text editor seperti Visual Studio Code. Nah, kita bisa membuka file yang dibuat di Obsidian ini karena dalam bentuk .md ke dalam text editor tersebut. Nah, di sini saya akan contohkan beberapa hal saja. Jadi pertama, kita bisa membuat file di dalam brankas ini. Misalkan kita buat itu kita klik di bagian sebelah kiri folder plus di bagian bawah yang ada pensilnya. Kita buka, kita klik. Nah, pertama kita di sini akan menulis judulnya. Judul ini berfungsi sebagai acuan ketika kita ingin melink file ini kepada file yang lain, itu kita akan masukin nama judulnya. Misalkan kita tulis di sini judulnya adalah knowledge. Nah, di dalam knowledge ini itu kita bisa mengisi beberapa teks-teks, misalkan pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat dari internet atau pengetahuan tacit kita dan sebagainya. Nah, di sini saya contohkan misalkan knowledge adalah nah, sebuah pengetahuan misalkan. Nah, pengetahuan di sini saya ingin di mana pengetahuan ini kalau kita klik itu masuk ke file yang lainnya. Jadi kita ngelink ke file yang lainnya. Nah, di sini kita bisa bikin dengan tanda kurung siku dua kali, kemudian kita tulis pengetahuan. Nah, pengetahuan di sini kan akan berwarna ungu. Kenapa seperti itu? Karena pengetahuan ini ketika kita klik, dia akan masuk ke dalam file lain yang bernamakan pengetahuan. Jadi ketika kita misalkan ketik di pengetahuan ini
Ini adalah dasar dari sebuah pengetahuan. Nah, jadi misalkan kita di knowledge. Knowledge adalah sebuah pengetahuan, tapi kita nggak tahu nih pengetahuan itu apa. Nah, karena sebelumnya kita udah pakai format yang tadi kurung siku, kemudian kita masukkan penulisan pengetahuan, kita bisa langsung melihat apa sih pengetahuan di file pengetahuan tersebut dengan cara mengklik teks pengetahuan. Jadi ketika kita klik, kita akan masuk ke file dari pengetahuan tersebut. Nah, misalkan kita bikin folder baru, file baru. Di sini judulnya adalah tugas. Nah, kita mau menarik file yang sebelumnya sudah kita buat, misalkan ke knowledge atau file pengetahuan ke dalam file tugas. Nah, caranya itu adalah dengan tanda seru, kemudian kurung siku, kita tulis misalkan ke knowledge. Nah, nanti seperti sebuah kutipan, apa yang sudah kita bikin di dalam knowledge itu akan muncul di bagian tugas. Seperti itu. Jadi, di dalam folder, di dalam Obsidian ini, kita bisa saling melink semua pengetahuan, ibarat seperti sebuah otak, di mana kita itu saling menghubungkan setiap pengetahuan-pengetahuan yang kita punya ke dalam di dalam sebuah folder yang utuh secara kesatuan. Jadi di dalam folder itu terdapat banyak sekali file-file yang mana itu saling terhubung dan kita bisa saling menariknya ataupun menyebutkannya di file-file yang lainnya. Nah, kalau seandainya kita mau lihat seperti sebuah graf dari file-file yang udah kita buat, kita bisa masuk di bagian jadi kita bisa klik garis 3 di bawah kanan. Nah, kemudian kita bisa lihat buka tampilan grafik. Nah, di sini kita akan bisa melihat hubungan-hubungan dari setiap file-file yang ada. Jadi mereka kalau kita lihat di sini ada garis-garis. Nah, garis ini adalah tanda penghubung kalau seandainya file antara tugas dengan knowledge, kemudian pengetahuan dan knowledge itu saling terhubung. Nah, kemudian di sini juga di bagian setting di bagian sebelah kanan atas itu ada fitur saring, grup, tampilan, dan gaya. Saring itu untuk menunjukkan apa mana yang ingin kita lihat saja. Kalau untuk grup itu untuk menggrupkan, misalkan kita mau menggrupkan semua file yang ada kalimat knowledge, nah nanti ke semua kalimat, semua file yang ada kalimat knowledge itu akan disatu grupkan dengan warna yang sama. Kalau tampilan itu untuk membuat tampilan lingkarannya, apakah lingkarannya lebih besar atau lebih kecil, misalkan seperti ini, ukuran titiknya bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Kemudian kalau seandainya gaya, gaya itu untuk membuat pusat dari lingkaran tersebut apakah saling menjauh, kemudian eh, apakah saling dekat, misalkan kita buat saling dekat. Nah, seperti ini. Jadi seperti itu. Kemudian kalau seandainya kalian bingung apa saja sih perintah-perintah yang ada di Obsidian, itu bisa kita ketika membuka file yang kita mau, kita bisa klik garis 3 di bawah kanan. Kemudian kita klik buka palet perintah. Nah, di sini ada semua perintah-perintah yang bisa membantu kita di dalam Obsidian. Misalkan kita mau bikin to-do list, kita bisa klik centang daftar periksa, maka nanti akan ada kotak, di mana kalau kotak ini kita pencet, itu akan menandakan bahwa tugasnya sudah selesai. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya aplikasi Obsidian ini ada di bagian untuk PC atau laptop juga. Tapi karena ditugaskan untuk yang membuka yang bagian Android saja, maka kita gunakan Android yang Obsidian-nya. Jadi seperti itu kurang lebih demonstrasi terkait aplikasi Obsidian. Selanjutnya akan diberikan penjelasan-penjelasan lebih lanjut. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rizky. Selanjutnya lanjut lagi dimohon kepada Alfi untuk share screen. Oke, lanjut ke slide berikutnya, Alfi. Oke, jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Rizky tadi ya, sebenarnya banyak sekali ya fungsi dari Obsidian itu karena fitur di dalamnya itu banyak. Tapi pada intinya di sini ada kita rangkum ada 4 fungsi utama. Yang pertama itu untuk mencatat materi perkuliahan, pekerjaan, kemudian ide-ide yang ada pada kita. Kemudian kita dokumentasikan di dalam berkas-berkas tersebut. Nah, yang kedua itu kita bisa menghubungkan antar catatan dengan namanya weak links. Nah, yang seperti dicontohkan Rizky tadi, yang
di dalamnya itu pengetahuan. Nah, pengetahuan itu bisa diklik, itu namanya adalah weak links. Nah, kemudian yang ketiga, menyusun informasi menjadi personal knowledge management yang lebih rapi dengan tampilan graf yang kita bisa tahu tadi ada relasi antar dokumennya. Kemudian yang terakhir itu membantu mengatur tugas dan proyek dengan bantuan dari plugin yang ada di Obsidian. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada fitur-fitur Obsidian. Jadi di Obsidian itu memiliki beberapa fitur yang mendukung pencatatan terstruktur. Di antaranya, yang pertama, Markdown Editor. Jadi Markdown Editor itu digunakan untuk menulis catatan dengan format yang sederhana. Yang kedua, ada Backlinks. Backlinks itu digunakan untuk melihat catatan yang saling terhubung. Yang ketiga, ada Graph View, yakni visualisasi hubungan antar catatan. Selanjutnya, ada plugin support, yaitu menambah fitur sesuai kebutuhan. Yang kelima ada local storage. Local storage itu adalah data yang tersimpan itu di perangkat pribadi. Dan yang terakhir ada tagging system. Jadi tagging system adalah mengelompokkan catatan dengan suatu tag. Oke, selanjutnya di sini ada kelebihan Obsidian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa aplikasi ini digunakan oleh banyak orang, terutama mahasiswa dan juga pekerja profesional. Yang pertama itu ada Obsidian gratis untuk pengguna pribadi, di mana sehingga pengguna ini tidak perlu membayar untuk menggunakan fitur utamanya dan juga membuat dengan mengelola catatannya. Lalu kedua ada aplikasi ini digunakan tanpa internet atau juga bisa dibilang secara offline. Jadi pengguna itu tetap bisa membuka dan juga menulis catatan kapan saja tanpa harus terhubung ke jaringan internetnya. Lalu ada data pada Obsidian itu tersimpan secara lokal di perangkat pengguna sehingga lebih aman. Sehingga keamanan datanya itu lebih terjaga karena tidak langsung tersimpan di server secara online gitu. Lalu ada sangat cocok digunakan untuk belajar dan juga riset karena menggunakan ini memungkinkan penggunanya itu menghubungkan berbagai catatan sehingga materi menjadi lebih terstruktur dan juga mudah dipahami. Lalu yang terakhir ada bisa dikostominasi dengan berbagai plugin atau pengguna itu bisa menambahkan fitur sesuai kebutuhannya seperti pengelolaan tugas atau juga kalender hingga visualisasi catatannya. Oke, selanjutnya di sini ada kekurangan Obsidian yang perlu diperhatikan untuk pengguna baru. Di poin pertama, itu ada tampilan awal Obsidian itu cukup membingungkan bagi pemula. Maksudnya itu saat pertama kali pemula memakai aplikasi Obsidian ini, perlu beradaptasi, terutama itu pada mengatur foldernya, terus penggunaan Markdown-nya, terus juga untuk melihat bagaimana sih hubungan antar catatan itu. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada poin perlu waktu belajar untuk memahami sistem backlink. Nah, jadi backlink itu adalah fitur yang menghubungkan satu catatan dengan catatan lainnya. Fitur ini sebenarnya sangat berguna, tetapi bagi pemula mungkin agak membingungkan karena pengguna harus memahami dulu cara menghubungkan topik agar catatannya itu lebih terstruktur. Di poin ketiga, itu ada sinkronisasi resmi antar perangkat termasuk fitur berbayar. Nah, artinya kalau pengguna ingin catatan di laptop atau di HP itu tersinkron secara otomatis menggunakan fitur resmi dari Obsidian, pengguna itu perlu berlangganan. Jadi ini juga salah satu kekurangan dari Obsidian. Jadi kalau untuk pengguna gratis, catatan tetap bisa disimpan secara lokal, tapi sinkronisasi otomatisnya itu harus berlangganan fitur premiumnya. Nah, jadi kesimpulannya untuk kekurangan Obsidian ini itu bukan berarti aplikasinya itu kurang bagus, tetapi lebih kepada proses adaptasinya gitu. Karena jujur kami juga perlu beradaptasi dengan aplikasi ini. Dan Obsidian ini juga sangat berguna untuk mencatat dan mengelola pengetahuan, namun untuk pengguna baru perlu untuk membiasakan diri terlebih dahulu dengan fitur-fitur dan cara kerja aplikasinya. Mungkin sekian untuk kekurangan. Next. Oke, terima kasih. Selanjutnya ke contoh penerapan untuk mahasiswa.
Obsidian ini dapat membantu juga kegiatan belajar sehari-hari. Contohnya itu menyusun materi kuliah itu agar tidak tercecer atau tidak ya tersusun gitu. Kemudian membuat ringkasan jurnal atau referensi tugas dan menghubungkan konsep antar mata kuliah seperti yang dijelaskan tadi dan menyimpan ide skripsi atau tugas akhir serta membuat jadwal belajar dan daftar tugas. Oke, baik. Mungkin sekian dari penjelasannya. Ini ada kesimpulannya. Jadi, Obsidian ini emang secara garis besar sangat membantu penggunanya ya untuk membuat catatan yang tidak hanya tersimpan, tapi juga saling terhubung. Nah, kemudian aplikasi ini juga cocok buat mahasiswa seperti kita, karena biasanya kita kalau mendengarkan dosen itu kan kita harus mencatatnya dengan cepat ya. Dengan Obsidian ini kita bisa membuat catatan kita menjadi lebih rapi, membuat riset yang lebih terstruktur, dan perencanaan tugas yang lebih baik. Oke, mungkin itu saja dari penjelasan Obsidian dari kelompok 2. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.